Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat bertemu kembali di semester kedua ini ya. Harus tetap semangat belajarnya. Hari ini kita masuk kepada bab 5 pembelajaran mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse. Baik anak-anak ibu yang mempunyai buku briliannya bisa dibuka di halaman 67 ya nak ya. Oke, sebelum kita masuk kepada fungsi komposisi dan fungsi inverse, kita akan mengenal operasional aljabar fungsi. Nah, coba perhatikan. Jika f dan g adalah suatu fungsi, maka dapat diterapkan operasi aljabar pada f dan g sebagai berikut. Perhatikan operasionalnya. Yang pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan fungsi f tambah g dalam kurung x, maka itu sama dengan fungsi fx ditambah fungsi gx. Dengan domainnya, domain itu adalah daerah asal ya nak ya. Daerah asal dari f tambah g itu sama dengan domain f irisan dari domain g. Sudah. Nah, kemudian operasional yang kedua adalah pengurangan. Nah, pengurangan berarti fungsi f kurang g, x dalam kurungnya x itu sama dengan fungsi fx dikurang fungsi gx. Sudah, dengan domainnya f, domain d, f dikurang g itu sama dengan domain f irisan domain g. Sudah, kemudian selanjutnya operasional yang ketiga adalah perkalian. Perkalian fungsi f dengan suatu konstanta. Di sini kita simbolkan sebagai k konstantanya. Maka k dikali f, x itu sama dengan k dikali fungsi fx. Dengan domainnya adalah domain k dikali f sama dengan domain f. Oke. Kemudian perkalian f dan g. Nah, ini perkalian dua fungsi ya, f dan g. Maka f dikali g atau dalam kurung x itu sama dengan fungsi fx dikali fungsi gx. Dengan domainnya adalah domain f dikali g sama dengan domain f irisan domain g. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah pembagian. Pembagian adalah fungsi f bagi g dalam kurung x itu sama dengan fx per gx atau fungsi fx dibagi fungsi gx, di mana gx itu tidak boleh sama dengan 0. Ingat ya nak, kenapa gx-nya tidak boleh sama dengan 0 nak? Karena setiap yang dibagikan dengan 0 nanti hasilnya tak tentu atau tak terhingga, tidak terdefinisi. Paham? Oke, makanya penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, dengan domainnya adalah df, domain df dibagi g itu sama dengan d domain f irisan domain g. Oke, perhatikan contohnya untuk operasional aljabar fungsi ini. Kita lihat contohnya yaitu diketahui dua fungsi yaitu fungsi fx itu adalah 1 per x kurang 5 dan gx sama dengan akar x pangkat 2 dikurang 4. Tentukanlah rumus fungsi dan masing-masing domainnya. Nah, coba perhatikan. Ini pertanyaannya ya. Jadi operasionalnya ada f tambah g, ada f kurang g, ada 8 dikali f, ada f kali g, dan yang terakhir f dibagi g. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, kita masuk kepada operasional pertama, yaitu f ditambah g, x. Operasional penjumlahan ya. Sama dengan berarti fungsi fx ditambah fungsi gx. Nah, mana tadi fungsi fx-nya? Tadi fungsi fx-nya diketahui adalah 1 per x kurang 5 ditambah fungsi gx. Fungsi gx-nya tadi diketahui x kuadrat kurang 4. Nah, cukup sampai sini saja operasionalnya. Kenapa, Bu? Karena dia tidak bisa dijumlahkan ini. Sudah paham? Tidak bisa dijumlahkan karena ini kan berbentuk bilangan penyebut ya, bilangan pecahan, bilangan pecahan yang fungsi fx-nya, sementara fungsi gx-nya berbentuk bilangan akar. Maka dia tidak bisa dijumlahkan, maka dia tetap seperti ini saja. Maka sudah selesai f tambah g-nya sampai sini. Nah, kemudian bagaimana kalau dia operasional pengurangannya? Nah, maka kita lihat pengurangannya f dikurang g x sama dengan fungsi fx dikurang fungsi gx. Masukkan saja tadi fungsi fx-nya 1 per x kurang 5 dikurang akar x kuadrat kurang 4. Oke, ini juga sama sampai sini saja karena tidak bisa diselesaikan ya. Kemudian yang ketiga, yang C pertanyaannya adalah 8 dikali f. Nah, 8 ini adalah konstantanya ya nak ya. Maka 8 kali
fungsi fx, maka sama dengan 8 kali fx. Maka 8 dikali, masukkan fungsi fx-nya. Fungsi fx-nya adalah 1 per x kurang 5. Nah, maka kalikan. Nah, 8 dikali 1, maka dapatnya adalah 8. 8 per x kurang 5. Nah, ingat ya, kalau perkalian konstanta ini tidak boleh 8 kali 1, 8 dikali lagi x kurang 5. Itu salah ya. Ya, jadi perkalian itu cukup dikalikan dengan pembilangnya saja. 8 dikali 1 maka 8 per x kurang 5. Sudah? Oke, kecuali kalau dia nanti konstantanya itu berbentuk bilangan pecahan. Ada pembilangnya, ada penyebutnya. Maka pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Karena ini hanya sebuah bilangan bulat, maka cukup dikalikan dengan pembilangnya saja. Sudah paham ya nak? Oke, maka sampai sini saja operasional 8 kali F-nya. Udah? Nah, kemudian yang keempat atau yang ke D yaitu F kali G. X itu sama dengan fungsi fx dikali fungsi gx. Nah, masukkan lagi tadi fungsi fx dan gx-nya. Fx-nya 1 per x kurang 5 dikali akar x kuadrat kurang 4. Nah, kalikan saja pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, ini kan nggak ada penyebutnya, maka dianggap 1. Maka 1 kali akar x kuadrat kurang 1, maka akar x kuadrat kurang 4. Ini ya, per x kurang 5. Karena ini dianggap 1, maka x kurang 5 kali 1 tetap x kurang 5. Oke, ini dia. Kemudian yang terakhir bagian f dibagi g, x itu sama dengan fungsi fx dibagi fungsi gx. Maka masukkan fx-nya tadi 1 per x kurang 5 dibagi akar x kuadrat kurang 4. Nah, kalau ini berubah bentuknya menjadi apa? Ingat, kalau kita membagikan suatu bilangan penyebut, maka penyebutnya dibalik ya, menjadi kita rubah ke bentuk perkalian. Maka 1 per x kurang 5 dikali. Nah, ini kan penyebutnya semulanya akar x kuadrat per 4 ya. Maka dikali menjadi dibalik, menjadi 1 per akar x kurang 4. Maka dia menjadi 1 kali 1, 1 baru x kurang 5 dikali akar x kuadrat kurang 4 menjadi x kurang 5 dikali akar x kuadrat kurang 4. Nah, seperti ini ya, jadi bentuk pembagiannya. Oke, nah Ibu